Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ika Sufia Masriani MBTI. Saya guru PAI dari SMKN 1 Bangkalan akan melakukan praktek pembelajaran UKIN pada hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Mohon koreksinya dari Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kalian sekarang dalam keadaan sehat, ya. Coba Mbak Bilkis diperbaiki dulu jilbabnya, nak. Iya, Mbaknya jilbabnya diperbaiki dulu. Ya, terima kasih. Mbak Nia, jilbabnya diperbaiki dulu. Ya, sip. Selanjutnya, silakan dikonsultasi sama. Hari ini sudah piket semua? Ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pada doa, Ibu dipersilakan dulu ya. Ya, Ibu. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa seperti biasa berdoa, kemudian dilanjutkan oleh membaca 10 surat pendek. Silakan, Mbak Ulfi. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, Ibu akan mengabsen ya. Absen nomor pertama yaitu Anggi Angguraini. Hadir. Anissa. Hadir. Ya. Aulia. Hadir. Bilkis. Hadir. Fatimatul Zahra. Hadir. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Setelah kemarin kalian belajar tentang tajwid, ya, hukum bacaan pada surat apa? Surat Al-Isra ayat 32, ya. Nanti Ibu akan coba tanyakan. Ibu akan menyampaikan tujuan yang pada minggu ini. Apa itu? Yang pertama, setelah kalian mempelajari pelajaran ini, Ibu harap kalian dapat menjauhi dari perbuatan yang menuju pada zina atau pergaulan bebas. Ya. Yang kedua apa? Lebih berhati-hati dalam memilih teman. Yang ketiga apa? Kalian Ibu harap mampu mengimplementasikan dari 2 surat yang Ibu berikan kemarin. Paham ya? Baik, karena jamnya sudah siang, kalian terlihat sudah capek. Ibu izinkan dulu Ibu memberikan semangat ya. Gimana semangat
kalian pahami. Silakan. Mbak, siapa yang bisa bantu Ibu baca surat Al-Isra ayat 32? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahu Betul ya? Betul. Sudah dipakai semua tajwidnya itu? Sudah. Sekarang selanjutnya, coba kalian perhatikan di surat Al-Isra ayat 32 itu ada hukum bacaan apa saja? Angkat tangan. Dari yang pertama? Ya, silakan. Ada Matobiin. Ada apa di situ, Mbak? Kok disebut matobiin? karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif. Betul sekali. Selanjutnya? Ya. Oh, ya, kasih dulu, silakan. Ada hukum alif lam syamsiyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf zai dibaca idgham. Bagus. Selanjutnya? Satu kali lagi ya, silakan ya. Ada huruf di tengah kalimat huruf qalqalah qaf berharokat sukun, cara bacanya dipantulkan. Dipantulkan. Gimana maksudnya dipantulkan? Takok ya. Wala takrobus ya. Jadi harus memantul ya. Paham? Baik. Ibu-ibu kalian sudah paham materi ya sebelumnya. Selanjutnya kita akan menginjak pada pelajaran berikutnya, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina. Setelah Ibu menjelaskan tujuan, Ibu selanjutnya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran hari ini. Karena Ibu di sini adalah 2 jam pelajaran, yaitu 2 kali 45 menit ya. Yang pertama, Ibu akan menyuruh kalian untuk menyimak gambar. Di PowerPoint Ibu ada beberapa gambar yang harus kalian diskusikan kelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompok yang Ibu bagi di WA? Sudah. Siap. Setelah itu seperti biasa kalian diskusi, kemudian berikan komentar. Ya. Setelah berikan komentar masing-masing disepakati. Setelah itu kalian apa? Presentasi sederhana di depan, ya. Sampaikan apa menurut kelompok kalian tentang gambar yang Ibu sajikan. Setelah itu Ibu akan memberikan tugas, 5 tugas yang nanti akan Ibu nilai langsung. Paham ya? Paham. Materi yang baru, Ibu akan menguji seberapa paham kalian tentang materi yang akan Ibu jelaskan. Coba Mbak, apa menurutmu tentang pergaulan bebas? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Baik, selanjutnya apa pengertian dari zina, Mbak? Zina adalah perbuatan yang dilarang oleh agama yang hukumnya dosa besar. Dosa besar. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan PPT yang dibuat tentang apa? Pergaulan bebas dan zina, agar kalian lebih paham, ya. Berikutnya, coba dibaca, Mbak. Dibaca nih. Jadi martabat itu adalah kehormatan kita, ya. Sebisa mungkin harus dijaga. Ketika kita nauzubillah melakukan zina, berarti kita sudah merusak harkat dan martabat diri sendiri dan keluarga. Paham ya? Paham. Selanjutnya, apa ini? Paham ya? Mulai sekarang harus kita apa? Memilih informasi. Dengan kata lain apa? Memilih. Oh, ini budayaku, budaya Indonesia, adat ketimuran, silakan pakai. Tapi ketika itu lifestyle, maksudnya apa? Budaya barat, ya. Kita harus apa? Menjauhi. Karena itu bukan budaya rakyat Indonesia. Misalnya apa? Berpakaian, berjilbab Bu ketika sekolah, tapi ketika di WA ternyata jilbabnya hilang, ya. Nauzubillah. Selanjutnya, kenapa tuh gambarnya berpegangan?
Nggak boleh kalau bukan muhrim. Apa bedanya menikah dan kawin? Kalau menikah ada saksi, ada akad sesuai dengan syariat Islam. Kalau kawin melakukan hubungan di luar nikah. Paham? Coba dibaca, Mbak. Pengertian? Pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang luas antara pemuda dan pemudi dengan tidak menspesialkan seseorang saja. Tidak menspesialkan, jadi semua ditemani. Nah, seperti itu ya, paham? Jadi kalau di WA itu spesial apa enggak? Spesial itu biasanya masa sekelas ditanya semua kan? Tidak mungkin, Bu. Paham ya? Ini paham ya? Tadi sudah dijelaskan tentang beberapa gambar ini, nanti akan dipresentasikan, paham ya? Selanjutnya faktor penyebab 1. Coba dibaca kelompok 4. 1 apa? Rendahnya taraf pendidikan keluarga. Bawahnya nih seperti Keluarga yang menitipkan sang anak kepada terjadi sekarang. tadi. Terjadi, Bu. Kenapa kok kalian membolehkan diri kalian berpacaran? Takut gak laku, Bu? Siapa yang bilang itu? Ya, jadi jangan pakai istilah berpacaran. Dalam Islam apa? Taat. Paham ya? Kelompok 3 silakan dibaca, Nek. Faktor penyebab rendahnya taraf pendidikan keluarga. Bawahnya orang tua. Orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak. Orang tua yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Biasanya ini ibu-ibu sosmed ya, sibuk HP-an saja, tidak tahu anaknya datang pulang sekolah jam berapa, makan apa belum, sudah dari tempat les apa belum. Nah itu kalian adalah calon ibu nantinya, jadi jangan sampai kalian jadi orang tua yang sok sibuk. Berikutnya kelompok 2 silakan. Kurang berhati-hati dalam berteman, lebih selektif dalam menjadi. Iya, kalau berteman itu harus dilihat dulu. Ya, kalau kita berteman sama orang pandai besi, nanti kita ketimpangan apanya? Panasnya. Tapi kalau kamu berteman sama orang yang menjual parfum, nanti kamu akan wangi, Bu. Sama dengan cara kita berteman, harus selektif dipilih. Tapi dengan satu syarat, jangan memilih antara si kaya dan si miskin. Ya. Keadaan ekonomi keluarga. Apa Mbak maksudnya, Mbak? Anak akhirnya putus sekolah. Kalau untuk anak sekolah, ya, tolong diupayakan paling tidak selesai SMA atau SMK. Itu bekal itu. Itu karena sudah melewati masa itu, anak-anak bisa dikatakan dewasa, sudah mampu memilah yang baik dan yang buruk. Tapi kalau SD masih sudah putus ya, terus SMP sudah putus sekolah ya, jangan sampai. Tolong diusahakan untuk anak-anak harus sekolah. Paham ya? Selanjutnya, lah ini akibatnya. 1, kelompok 1. Kelompok 1, Mbak, suaranya tertular penyakit HIV atau AIDS. Tahu kan? Tahu. Itu penyakit kelamin. Karena sering gonta-ganti pasang. Karena sering jajan di luar. Bukan muhrim. Hati-hati ya, jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Yang kedua, apa Mbak? Kelompok 2? Kehamilan di luar pernikahan. Kehamilan di luar pernikahan. Itu gambarnya tuh. Itu gambarnya jelek, Bu, berarti orang negro. Mau jalan mau enggak, yang penting kita tidak boleh ya mendekati saja, tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Seperti yang di awal apa? Innamal a'malu
a'malu bin Niat. lakukan segala sesuatu dengan niat yang baik ya. Jangan sampai kita memiliki, oh saya nanti mau taaruf sama itu karena orang kaya. Itu tidak baik. Karena apa? Nikahi calonmu itu ketika kita apa? Mempertimbangkan agamanya. Jadi bukan karena ganteng, bukan karena materi, atau bukan karena kehormatan. Dilihat apanya? Agama. Makin ganteng tapi tidak bisa sholat. Bacaan sholatnya tidak benar. Suruh ngaji belum bisa. Itu harus hati-hati. Berikutnya kelompok 3 dibaca. Mendapatkan sanksi sosial. Jelas. Ketika martabat kita rusak sebagai seorang anak, imbasnya adalah keluarga. Karena apa? Keluarga itu adalah al-madrasatul ula. Keluarga itu adalah sekolah kita pertama, khususnya ibu. Jadi kita harus paham itu. Ketika kamu melakukan hal itu, berarti ibumu tidak becus dalam merawat. Sebetulnya merawatnya benar, Bu, hanya saja anaknya yang melenceng atau banyak tinggal. Makanya harus hati-hati ya. Berikutnya cara mencegahnya. 1, apa, Mbak? Memperbaiki cara pandang. Jadi harus diperbaiki. Sekarang diutamakan adalah pendidikan. Cari teman yang baik, jangan memberikan pengaruh negatif atau buruk. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang tahu kalau pacaran itu sakit hati siapa? Kita. Diri kita sendiri. Jadi jangan berulah. Yang ketiga apa? Menegakkan aturan dalam keluarga. Oh, peraturan. Karena kita perempuan pulangnya jam berapa ke rumah? 9. Sebelum jam 9, Bu. Ternyata jam setengah 9 sik nangkring nungguin wong nang kaseban. Apa dicari? Ya? Apa kalau ketemunya di jalan itu perempuan baik-baik? Sama. Apa kalau ketemu di jalan itu laki-laki baik-baik? Kita harus lebih selektif memilih teman ya. Yang berikutnya apa? Mengurangi Ketika kita melihat adik kita usia SD, lihat tontonannya itu apa? Di HP yo apa, di TV apa? Kalau anak usia SD tontonannya sudah Aldebaran, Neng, itu bukan ukuran. Kalau SD itu masih lihat film kartun. Sama mbaknya kalau menerapkan aturan harus mempraktekkan dulu pada diri sendiri. Paham ya? Paham. Berikutnya, Selalu membaca buku yang memberikan motivasi baik. motivasi baik. Jadi kalau ada orang baca, adiknya baca buku, kok bisa baca sok rajin. Nah, jangan gitu ya. Itu adalah motivasi yang baik. Biar apa? Tidak sibuk nonton hal-hal yang negatif. Apa ada yang tahu adiknya nonton apa di HP kira-kira? Atau kamu jadi CCTV? Enggak bisa. Allah Akbar, Bu, kita kan bukan malaikat, makanya berikanlah contoh terbaik. Paham? Selanjutnya yang keenam, menjalin komunikasi baik dengan keluarga. Karena keluarga itu apa kata Ibu? Al-madrasatul ula, sekolah yang pertama. Jadi kita harus paham itu. Mau kita susah pasti keluarga, mau kita senang pasti keluarga, menangis, terperucut, apa jatuh pun itu yang membangunkan keluarga. Tidak mungkin orang lain. Paham ya? Selanjutnya apa ini? Zina ini sebetulnya banyak ya, dari zina kecil, sedang dan besar. Kalau kecil itu apa ya? Zina mata, melihat lebih dari 1 kali itu zina ya. Pertama, Bu, itu adalah rezeki, tapi bukan pertama itu lo akedep, tidak berkedip sama sekali. Nah, itu namanya aji mumpung, Bu ya. Jadi harus bisa mempraktekkan. Masa oh sekalian lihat pas di jalan, duh ganteng, subhanallah, sudah Neng ya, jangan duh ganteng.
yang bukan muhrim. Itu juga termasuk zina batangan. Hati-hati ya, kalau kejadian kecil itu dosa, makin banyak juga menjadi besar. Begitu juga selanjutnya. Ya, paham? Selanjutnya apa nih? Pengertian zina. Coba dibaca, Mbak. Coba mau dengar suaranya, Mbak. Apa tuh? Yang keras? Hah? Gak kelihatan. Coba disimak berdiri. Oke. Boleh, silakan. Ayo. Apa tuh? Ayo, silakan. Coba Ibu mau tahu, silakan. Coba apa tuh? Zina. Pengertian zina adalah hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan yang sedang Mukallaf atau balik terus tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Syariat agama. Iya, menurut syariat Islam atau syariat agama, sama-sama benar di situ ya. Jadi kita harus paham mukallaf itu maksudnya adalah balik ya. Tapi sayangnya fenomena akhir-akhir ini banyak orang yang di bawah umur. Itu karena apa? Ya karena HP dan televisi. Bukan waktunya ditonton, tapi dilihat sama anak-anak yang usianya masih belia, belum cukup umur. Nah, hati-hati ya, paham ya? Dipantau yang punya adik, apalagi diri sendiri. Nanti kalau sudah waktunya pasti terjadi. Paham ya? Berikutnya, hukumnya apa itu? Sejarah dengan Quran surah Al-Isra ayat 13, semua ulama berpendapat bahwa zina mengharamkan zina dianggap sebagai puncak keharaman yang besar. Jelas ya, puncak keharaman yang besar. Berikutnya, apa ini? Dalil Al-Quran yang surat yang pertama Al-Isra ayat 32 sudah Ibu jelaskan kemarin beserta tajwidnya ya. Sekarang coba yang dibaca Mbaknya. Yang surat di bawahnya An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinikum illa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya Mbak bisa dibantu perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap seorang dari keduanya 100 kali derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan kehendaknya pelaksanaan hukuman mereka dilaksanakan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Ini peraturan yang kedua dalam surat An-Nur ayat 2 tersebut bisa diterapkan ketika suatu negara itu atau suatu wilayah itu menerapkan hukum Islam. Seperti contohnya di mana? Di Aceh. Aceh itu dapat sebutan kota Serambi Mekah karena murni hukum yang dipakai adalah hukum Islam. Termasuk ketika perempuan berjalan dengan seorang bukan muhrim di atas jam 9 malam, itu akan dinyatakan sebagai zina. Hukumnya apa? Didera. Didera itu apa? Paham? Dicambuk sebanyak 100 kali di atas panggung di muka umum. Kita tidak boleh meneteskan air mata karena dia telah melakukan perbuatan dosa yang berupa apa? Zina. Paham ya? Kenapa Bu kok di Indonesia nggak semuanya menerapkan? Karena hukum negara kita adalah apa? Masih menggunakan apa?
apa? Sistem republik. Paham ya? Selanjutnya, nih, zina dibagi menjadi dua. Zina apa? Zina muhson dan zina ghairu muhson. Kalau zina muhson apa? Sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Itu maksudnya apa? Selingkuh. Ya, paham? Yang kasar apa? Pelakor. Ya, paham? Ada yang tidak paham? Paham ya, sudah banyak itu yang kira. Nah, alhamdulillah ya. Yang kedua apa? Zina ghairu muhson. Maksudnya apa itu? Yaitu perzina masih lajang dan belum pernah menikah. Yang akhirnya mengakibatkan apa lagi? Alhamdulillah, hamil di luar nikah. Nah, hendaknya kita itu kalau sudah waktunya dan mampu puasa untuk menikah, punya biaya, disegera. Paham? Paham. Selanjutnya, hukum bagi pezina. Yang pertama, Mbak, zina muhson, coba dibaca, Mbak. Hukumnya adalah dirajam sampai mati. Hukum rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Paham ya? Paham. Jadi dirajam itu dia dipendam ya. Habis itu dilihat orang banyak, kadang itu dilempari batu ya kepalanya. Jadi kita harus apa? Nauzubillah, melakukan suatu perbuatan yang bisa merusak martabat kita dan keluarga kita. Kelompok 4 coba dibaca, zina ghairu muhson. Hukumnya adalah didarah atau pukulan sebanyak 100 kali dan tambah dengan memasukkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Quran An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Paham ya? Paham. Jelaskan tadi. Selanjutnya, dampak negatif. Coba dibaca. jauhi dan dikucilkan oleh masyarakat dan kasab menjadi tidak jelas karena hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya karena hasil zina tidak pernah mendapatkan Apa yang tidak jelas dari kelima dampak negatif ini? Coba, ada yang bertanya? Silakan ditanyakan sama Ibu. Yang nomor 4, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jelas itu pada nanti pembuatan akte kelahiran, Mbak. Jadi di akte kelahiran itu hanya tertera apa? Tertera dari anak seorang ibu. Jadi tanpa alhamdulillah, kasihan apa enggak? Kasihan. Pasti bertanya anak itu siapa bapak saya, Bu. Nah, gitu. Sama dengan itu kejadian apa, nikah siri atau nikah di bawah tangan atau nikah pada kiai. Jadi ketika kita sudah menikah kiai ya, bahasanya nikah siri, harus segera dilanjutkan ke kasihan. Nanti kasihan si anaknya tadi, dampak sosialnya sangat besar. Paham ya? Selanjutnya, hukuman bagi orang yang menuduh zina. Nah, ini hati-hati, jangan asal orang ya tanpa tahu barat timur menggerebek orang yang lagi berduaan. Memang itu zina, tapi mungkin zina kecil, tidak sampai ke yang besar. Jadi saya gerebek, Bu. Nah, hati-hati, jangan sampai mau menimbulkan fitnah yang besar. Ketika kamu melihat orang sedang berbuat zina, bawalah berapa saksi? 4, 3, 4 dengan yang melihat. Begitu ya, Pak ya. Tapi itu harus orang yang bisa dipercaya. Jangan orang yang biasa tukang memfitnah. Ya. Jadi Bapak RT misalnya, RW ya.
sama orang-orang kepercayaan di kampung tersebut. Paham ya? Untuk meyakinkan perihal kejadiannya tersebut syaratnya harus ada 4 orang. Nah, itu 1 orang sama yang melihat. Berikutnya kesaksian 4 orang laki-laki yang adil. Paham ya? Bukan orang yang selometan atau suka memfitnah orang. Berikutnya, andaikan seorang dari keempat saksi ternyata kesaksiannya yang berbeda dengan kesaksian ketiganya, orang lain atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina. Selanjutnya hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali. Makanya jagalah lisan kita. Amannya Bu? Kalau sudah cewek itu jam 9 itu udah usah kemana-mana. Ya. Cara menjaga pergaulan yang sehat di rumah itu lebih baik. Mau berteman, kerja kelompok, karena dengan di rumah kita ada pengawasan dari orang tua, kakak, sepupu semuanya. Kedua, menjaga aurat. Pakaiannya kerja kelompok, tapi kayak orang mau fashion, ya. Dandannya menor, kayak mama mau kondangan, ya. Hati-hati. Yang ketiga, menjaga pandangan. Kalau melihat tadi kata ibu itu jangan banyak, apalagi misalnya dalam satu kelompok pas ada laki-lakinya, sibuk itu. Mau pakai kacamata apa ini saya? Ya. Berikutnya 4, menjaga kehormatan. Jelas kita kemana-mana itu seorang perempuan, ya, kemana-mana membawa nama baik orang tua, diri sendiri dan sekolah, ya. Berikutnya meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Itu untuk menjaga semuanya dari zina mata sampai kaki. Mulai sakit atau baju semelolo karena aja berarti pasana banyak apa? Banyak bolongnya Bu, banyak bohongnya. Paham ya? Nah, sudah? Sekian, terima kasih Bapak-Ibu. Sudah paham? Baik, untuk materi diskusi kalian di masing-masing kelompok sesuai dengan urutannya. Kelompok 1 apa? Mbak, silakan dibaca. Rokok dan penyalahgunaan narkoba. Oke, berarti pergaulan bebas itu tidak hanya terpatok pada seks bebas, tapi merokok dan penyalahgunaan narkoba itu juga termasuk pergaulan bebas. Itu kelompok 1. Kelompok 2 apa, Mbak? Tawuran dan membuat kerusuhan. Senangnya tawuran, jago, ya. Itu materinya. Berikutnya permasalahannya di kelompok 3. Sering ke klub malam. Tahu klub malam? Tahu. Klub malam itu berbahaya untuk usia kalian, ya. Apalagi usia sudah menginjak dewasa. Selanjutnya kelompok 4 apa? Masalahnya seks bebas. Paham ya, Pak ya? Paham. Oke. Silakan kalian diskusi, berikan komentar terbaik kalian. Nanti akan presentasi secara sederhana di depan, diwakili oleh ketua kelompoknya. Paham? Silakan dimulai. Sudah selesai diskusinya? Bisa ditarik kesimpulan dari keempat gambar pergaulan bebas? Bisa. Yang apa tadi? Jenis-jenisnya yang pertama apa? Kelompok 1? Rokok dan penyalahgunaan narkoba. Oke, kelompok 2 apa, Mbak? Tawuran dan membuat kerusuhan. Kelompok 4. Tiga dulu. Sering klub malam. Klub malam. Keempat? Seks bebas. Paham. Sekarang selanjutnya silakan presentasi sederhana, berdiri, dibaca hasil kelompoknya. Gimana nih berdiri? Menurutmu atau menurut kelompokmu gimana, Mbak? Menurut kelompok 1 tentang rokok, penyalahgunaan narkoba adalah tidak baik untuk kesehatan tubuh dan bisa menimbulkan penyakit dan kematian karena rokok itu berbahaya untuk paru-paru dan organ tubuh manusia, apalagi narkoba.
Sudah terlihat dampaknya dari awal pemakaian, yaitu 1. Stamina tubuh menurun. 2. Pola pikiran juga tidak jelas. 3. Tubuh terlihat kurus dan tidak terawat. Intinya 2 hal ini tidak dianjurkan dalam agama Islam. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 2. Silakan berdiri, Mbak. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini memberikan pendapat tentang tawuran dan kerusuhan. Tawuran dan kerusuhan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain, karena dengan adanya tawuran dan kerusuhan berarti anak tersebut bergaul atau berteman dengan orang-orang yang memberi pengaruh negatif, dan juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena tidak memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Ya, betul. Dipahami ya? Dengan menanamkan perbuatan seperti itu, berarti kita tidak memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Intinya semuanya mau ngajakin ribut. Nah, selanjutnya kelompok 3, silakan Mbak, berdiri. Sering ke klub malam akan merusak masa depan masa muda sekarang. Dengan adanya clubbing membuat anak muda lupa akan waktu, lupa akan tujuan yang ia lakukan di dunia. Dugem menjerumuskan penikmatannya ke gaya hidup saat ini karena kegiatan dugem dilarang dalam ajaran Islam dan hanya membuat hidup penuh kejerumusan. Ya. Paham ya? Paham. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Berdiri, Mbak. Kelompok tentang seks bebas sangat tidak boleh, karena khususnya di kalangan para remaja dan pemuda harus terselamatkan dari dampak buruk globalisasi seks bebas tersebut, dan itu sangat dapat dirugikan diri sendiri dan dilarang oleh agama Islam. Siap, bagus. Berarti kalian paham tentang jenis-jenis pergaulan bebas. Boleh kita mendekati? Tidak. Lah ya, la taqrabuz zina. Berarti mendekati saja tidak boleh. Lagi naudzubillah sampai melakukan. Naudzubillah sampai melakukan. Dan siapa yang bisa menarik kesimpulan dari keempat presentasi secara sederhana tadi? Angkat tangan. Ya, silakan Mbak. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi keempat kelompok teman-teman saya adalah intinya dari jenis pergaulan bebas yang berada pada gambar 1 dilarang oleh agama, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikutnya. Kita menjadi lalai akan kewajiban kita dan sangat berdampak negatif bagi nama baik kita dan keluarga kita. Iya, setuju teman-teman? Setuju. Berikan aplaus untuk Mbak siapa ini? Lihat di lembar LKPD kalian ya, kerjakan tugas dari ibu yang ibu berikan tadi di awal pelajaran ya. Diisi dengan baik, setelah itu sesuai dengan apa yang ibu jelaskan, baik melalui PPT tadi yang ibu jelaskan PowerPoint maupun penjelasan ibu pribadi atau dari teman-teman yang lain ya. Paham? Silakan kumpulkan tugasnya yang sudah selesai pada lembar LKPD-nya. Guru kenapa? Silakan dari pelajaran hari
kali ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan terakhir? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Kesimpulan dari pelajaran yang saya dapatkan hari ini adalah satu, setelah saya mengikuti pelajaran hari ini, saya dapat mengerti makna dari pergaulan bebas dan zina yang sesuai dengan syariat Islam. Dua, saya menjadi mengerti cara mencegah dan mengantisipasi pergaulan bebas. Tiga, saya lebih memahami bagaimana cara bersikap dan menghargai keluarga. Beri aplaus untuk Mbak Ulfi dulu, teman-teman. Baik, terima kasih. Setelah Ibu melakukan penilaian dari tugas Ibu di kelas tadi, Ibu anggap kalian sudah paham. Untuk menambah keyakinan Ibu akan persepsi dulu. Pahamnya itu seberapa ketika Ibu tanyakan secara langsung, ya? Paham? Nah, selanjutnya perhatikan pertanyaannya Ibu, ya. Surat apa, sebutkan dua saja tadi, yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina? Ya, silakan, Mbak Ulfi. Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Setuju, teman-teman? Setuju. Berikan aplaus untuk Mbak Ulfi. Berikutnya adalah sebutkan dua jenis zina, kelompok berapa yang bisa mewakili? Ya, silakan, Mbak. Zina mudzammar, zina mudzammar. Zina muhsan, betul? Kasih aplaus untuk Mbak Ulfi. Selanjutnya, coba sebutkan cara mencegahnya. Ya, silakan, Mbak Bilqis. Menjaga pergaulan yang sehat, menjaga Allah, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Siap. Kasih aplaus untuk kalian semua. Baik, selanjutnya ya kalian kerjakan tugasnya yang sudah Ibu bagi di WA.